satu. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar apa saja ya? Coba diingat-ingat, kemarin sudah belajar dengan Pak siapa ya? Pak Frans ya? Belajar giving instruction. Kemudian sebelumnya kalian belajar tentang aturan bersama Bu Intan. Nah, berarti kalian sudah tahu bahwa dalam bermain kita harus ada aturannya. Semuanya harus adil, ya? Nah, sekarang Bu Dewi punya cerita nih. Paman kelereng yang diberikan kepada anak-anak. Kemudian Benny, Edo, dan Udin ingin memainkan kelereng itu. Kata paman, Benny, kamu harus membagi kelereng itu sama banyak ya, sama teman-teman kamu, supaya adil. Nah, kemudian Benny berpikir, bagaimana caranya aku bisa membagikan kelereng ini sama banyak dengan teman-temanku. Nah, supaya kalian tidak bingung, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, sebelum itu, anak-anak cari tempat duduk dulu yang nyaman di depan televisi. Kemudian, jangan lupa bawa pensil dan bukunya untuk mencatat ya. Nah, setelah itu, kalau sudah siap, kalian berdoa dulu bersama ayah dan bunda di rumah. Oke? Jika sudah selesai, yuk kita mulai materinya. Nah, anak-anak, dari cerita Paman dan Benny tadi, Bu Dewi buat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kalian bisa membagi kelereng sama banyak. Coba dilihat di layar kacanya masing-masing ya. Coba. Nah, di sini Bu Dewi buat seperti soal cerita, tapi sama dengan Paman tadi. Ada 6 butir kelereng yang dimainkan oleh 3 orang anak. Bu Dewi gambarkan ada 6 kelereng ya. Kemudian ada 3 orang anak, Benny, Udin, dan Edo. Kemudian kita tuliskan kelerengnya ada berapa tadi? 6 ya. Sekarang bagaimana caranya supaya setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Kita bagikan masing-masing 1 kepada setiap anak. Kita berikan pada Benny 1, kemudian pada Udin 1, pada Edo 1. Berarti kelereng yang ada di dalam kantong berkurang berapa coba? Betul sekali, berkurang 3. Jadi 6 harus dikurangi 3 ya. Kemudian masih ada sisa kelereng di dalam kantong ya. Jika masih ada kelereng di dalam kantong, kita bagikan lagi masing-masing 1. Untuk Benny 1, Udin 1, sama Edo 1 ya. Maka berkurang berapa lagi? Betul, berkurang 3 lagi. Sekarang Bu Dewi tanya, di dalam kantong itu masih ada kelereng tidak? Sudah tidak ada ya. Maka dari itu kelerengnya tinggal 0. Nah, sekarang berapakah kelereng yang didapatkan oleh masing-masing anak? Betul, ada 2 ya. Jadi Benny mendapatkan 2, Udin mendapat 2, Edo mendapat 2. Nah, di sini kita bisa menuliskan 6 atau 6 kelereng dibagikan kepada 3 anak, maka setiap anak mendapatkan 2 kelereng. Selanjutnya, Bu Dewi beri contoh lagi supaya anak-anak lebih paham ya. Ada 8 butir kelereng yang dimainkan oleh 2 orang anak,
Bu Dewi beri gambar, nah 8 ya kelerengnya ya. Kemudian ada 2 anak yang akan menerima kelereng itu. Coba kita bagikan masing-masing 1 dulu. Nah, 1 untuk Udin, 1 untuk Edo ya. Kemudian di dalam kantong itu berkurang berapa kelerengnya setelah dibagikan? Betul, berkurang 2 ya. Kita tuliskan kurang 2. Oke. Selanjutnya, kelereng di dalam kantong dikeluarkan lagi, diberikan pada masing-masing anak. Nah, oke, sudah berkurang lagi 2 ya. Kita kurang lagi 2. Kemudian kita bagikan lagi sisanya. Beni 1, Udin 1. Oke, berkurang lagi 2. Nah, kemudian tinggal 2 yang di dalam kelereng, kita bagikan lagi. 1 untuk Beni, 1 untuk Edo. Sudah? Nah, berarti berkurang berapa? Berkurang 2 lagi ya. Nah, sudah habis ya. Kelereng di dalam kantong sudah habis. Berarti kelerengnya tinggal 0. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap anak mendapatkan berapa kelereng? Yuk. Betul sekali. Setiap anak mendapat 4 butir kelereng. Beni dapat 4, Edo dapat 4. Maka kita bisa menuliskan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau kita bisa membacanya 8 kelereng dibagi kepada 2 anak. Maka setiap anak mendapatkan 4 kelereng. Pintar sekali. Yuk lanjut, Bu Dewi mau kalian supaya bisa mengerjakan pembagian dengan cepat. Bu Dewi kasih tips and trick ya. Nah, gimana caranya supaya kalian tidak perlu memindahkan kelereng ke sana? Nah, maka kita buat langsung dengan cara cepat. Nanti di rumah sambil dibantu ayah dan bunda ya. Coba Bu Dewi tuliskan, anak-anak diperhatikan ya. Misalkan Bu Dewi punya 10 dibagi 2. Oke, maka kita tuliskan, kita beri tanda kurung ya untuk caranya ya. 10 karena dibagikan kedua anak berarti diambil 2 dulu ya. Nah, diambil 2 atau dikurang 2 sama dengan berapa? Bu Dewi tuliskan miring ke atas. Sama dengan 8. Oke, lanjut. Karena masih ada 8 kelereng, kita bagikan lagi ke 2 anak. Ya, tinggal berapa? Tinggal 6 ya kelerengnya ya. Oke, kemudian masih ada 6. Bu Dewi besarkan tulisannya ya supaya terlihat ya. Nah, dikurangin 2. Oke. Tinggal berapa 6 dikurangi 2? Tinggal 4 ya. Sisa 4 kita bagikan lagi 2. Sisa 2. Kemudian tinggal 2 kelereng. Berikan lagi kepada 2 anak itu ya. 2 dikurangi 2 maka sama dengan 0. Jika sudah sama dengan 0, anak-anak langsung hapus yang atasnya. Sret. Nah, hapus ya. Kita ganti sama dengannya di samping. 0. Jika sudah, yuk. Di sini berarti 10 dibagi 2 hasilnya yang mana, Bu? Di sini cuma 10, 2. Hasilnya adalah berapa kali angka 2 yang muncul di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kali 2-nya yang muncul? Ada 5 kali ya. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bisa?
Nah, setelah ini Bu Dewi akan jelaskan kepada anak-anak tentang tabel pembagian. Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini ya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Dewi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sesuai janji Bu Dewi akan menjelaskan kepada kalian tentang tabel pembagian ya. Tabel pembagian bisa kalian lihat di buku tema 2, kalau tidak salah halaman 119. Ada muncul tabel pembagian, ada banyak sekali. Nah, anak-anak, tapi bagaimana ya cara membaca tabel pembagian itu? Coba kalian lihat di layar kacanya masing-masing. Sudah muncul belum ya? Oh, sudah. Yuk. Nah, di sini ada tabel berbentuk seperti ini ya. Ada lajur kolom sebelah kiri, kemudian tengah dan kanan. Ya, bagaimana cara membaca tabel pembagian ini? Coba kita baca dari kiri, naik, kemudian ke kanan. Ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lanjut, terakhir 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, anak-anak, kemudian Bu Dewi memiliki tabel yang baru ya. Nah, di sini tabelnya coba kita lihat. Apa yang berbeda dari tabel yang tadi? Nah, betul, ada yang berbeda ya. Yang berbeda adalah ada titik-titik, angkanya kosong. Diisi berapa ini, Bu? Coba kalian hitung di rumah ya. Kita baca dulu dari sebelah kiri. 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Yuk, kita hitung dulu ya. 6 dibagi 3 kalian beri sama dengan, dalam kurung ya, dikasih buka kurung, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Oke, jika sudah seperti itu kalian pasti sudah tahu jawabannya ya. Ada berapa angka 3 yang muncul di situ? Ada 2 kali angka 3 yang muncul. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, maka kita isikan pada tabelnya 2. Oke, lanjut. Dari sebelah kiri di bawah angka 6 kita lihat, wah tidak ada angkanya ini Bu Dewi. Gimana caranya? Coba Bu Dewi beri tanda tanya dulu ya. Duh, bertanya-tanya, jadi dikasih tanda tanya ya. Nah, angka berapa jika dibagi 3 hasilnya adalah 3? Bu Dewi tulis kalimat matematikanya seperti ini ya. Titik-titik dibagi 3 sama dengan 3. Bagaimana cara mengetahui itu angka berapa? Nah, kita lihat. Bu Dewi tuliskan di pojok kiri atas kalimat matematikanya. Kemudian Bu Dewi buat ada 3 orang anak, betul ya? Angka berapa itu kelerengnya ya, yang ditanyakan adalah kelerengnya. Kelerengnya berapa dibagikan ke 3 anak. Jadi Bu Dewi gambarkan ada 3 orang anak di situ ya. Hasilnya adalah 3. Berarti setiap anak mendapatkan 3 kelereng. Yuk, betul ya. Nah, Bu Dewi gambarkan setiap anak mendapat 3 kelereng. Selanjutnya,
Nah, karena kita ingin tahu berapa banyak kelereng seluruhnya sebelum dibagikan ke anak-anak, maka kita letakkan semua kelerengnya di sebelah kiri ya. Kita kumpulkan semua, kita masukkan kantong. Sudah? Nah, kalau sudah, yuk kita hitung ada berapa kelereng yang dikumpulkan di dalam kantong. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Bu Dewi tuliskan di bawahnya 9. Berarti bagaimana tadi ya kalimat matematikanya? Titik-titik dibagi 3 sama dengan 3. Titik-titiknya berarti kita isikan jumlah seluruh kelerengnya. Berapa? Betul sekali, ada 9 kelereng yang dibagikan kepada 3 anak, maka hasilnya adalah 3. Ya, selanjutnya Bu Dewi punya kalimat matematika yang baru. Titik-titik dibagi 3, hasilnya harus 4. Ya, jadi ketika kelereng itu dibagikan ke 3 anak, maka setiap anak harus dapat 4. Kita gambarkan dulu. Sudah ada 3 anak, masing-masing anak dapat berapa? 4 ya. Oke, jika sudah, kan kita ingin tahu berapa jumlah kelereng seluruhnya. Nah, coba kita kumpulkan ke sebelah kiri, kita masukkan ke kantong. Kita kumpulkan semuanya. Oke, kita masukkan ke kantong. Oke ya, lanjut. Kita hitung semua kelereng yang ada di dalam kantong. Hitung bersama-sama yuk, sama ayah bundanya di rumah juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Bu Dewi tuliskan di bawahnya ya, 12. Jadi, kalimat matematikanya tadi gimana? Titik-titik atau berapa kelereng jika dibagikan ke 3 anak, setiap anak akan mendapatkan 4. Berarti jumlah kelereng seluruhnya berapa? Betul, 12 ya. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu ini bagaimana cara membaginya, menghitung kelerengnya ya. Nah, sekarang Bu Dewi ingin beri kalian tips and trik seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi ya. Nah, coba kita buat titik-titik dibagi 3 sama dengan 5. Nah, anak-anak tadi kan ada 3. Berarti ini ada berapa kelereng yang dibagikan ke 3 orang anak? Nah, 3 orang anak Bu Dewi gambar seperti ini ya. Aduh Bu, anaknya kurus sekali, nggak apa-apa. Ya, yuk kita bagikan 5 kelereng. Setiap anak harus dapat 5 kelereng. Nah, sudah? Masing-masing 5 ya. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengetahui jumlah seluruh kelereng? Kalau tadi kalian harus menggesernya ke kiri ya. Nah, sekarang tidak perlu. Kalian cukup menjumlahkan angka 5-nya. Kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5. Ada yang ingat ini bentuk apa? Betul, bentuk perkalian ya. Sama dengan berarti 5-nya ada berapa kali nih? Ada 3 kali ya. 3 kali 5 berarti 15. Nah, kalau di kalimat matematika ini, kalian bisa menuliskannya langsung gini. 3, srep dikasih tanda ya, dikalikan 5. Maka kalian menulis hasilnya di sebelah kiri. 15. Bisa ya? Nanti di rumah minta diajari ayah dan bunda. Bisa juga menghubungi gurunya di sekolah. Nah, setelah ini anak-anak bisa menelpon Bu Dewi jika ada pertanyaan ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
anak-anak, kembali lagi bersama Bu Dewi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, sekarang kalian jika ada pertanyaan boleh bertanya pada Bu Dewi melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Nah, sudah ada yang telepon belum ya? Halo? Halo? Sepertinya ini sudah ada yang telepon, tapi suaranya belum masuk ini ya. Bu Dewi tunggu ya. Halo Bu, nama saya Kavi. Oh, namanya siapa? Novi? Halo Bu, nama saya Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kavi. Rafli. Oh, Rafli. Apa nak pertanyaannya nak? Oh, dari SDN mana dulu? Kavi mau tanya. Iya. Dari SDIT Tengho. Dari SDIT mana? Ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Apa sayang? Bu Dewi tunggu. Lebih kelas. Oke. Pertanyaannya adalah lebih cepat mana bagian berulang atau pakai perkalian? Oh, oke Bu Dewi sudah dengar. Terima kasih ya pertanyaannya Rafli. Bu Dewi jawab dulu ya. Nah, lebih cepat mana? Pembagian dengan pengurangan berulang atau yang menggunakan perkalian? Nah, Bu Dewi ini tadi mengajari kalian yang pertama tentang pengurangan berulang. Kenapa Bu Dewi jelaskan dulu pengurangan berulangnya? Karena supaya kalian mengerti bagaimana caranya bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau kalian bisa sudah hafal perkalian ya, misal kalian sudah hafal 5 kali 2 itu 10. Nah, berarti kalau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu kalau kalian sudah hafal ya. Tapi Bu Dewi yakin pasti anak-anak kelas 2 sudah hafal semua ini tentang perkalian ya. Kalau sudah hafal tentang perkalian, maka bisa langsung menggunakan perkalian saja biar lebih cepat ya. Nah, sekarang ada telepon lagi nih. Terima kasih ya Rafli ya. Bu Dewi halo dulu ini ke selanjutnya. Halo? Halo. Halo, iya siapa nak namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Savino. Rino? Rino dari SDN mana? Dari SD mana? SDN di Totopo Wetan. 1. Oh, dari Sidotopo Wetan 1. Iya, oke, pinter. Yuk, pertanyaannya apa sayang? Bagaimana cara mengurutkan pembagian yang belum ada jawabannya? Bagaimana cara mengurutkan pembagian jika belum ada jawabannya? Yang belum ada jawabannya. Oh, baik. Maksudnya caranya menghitung pembagian yang belum ada jawabannya. Iya, Bu Guru. Oh, siap. Terima kasih pertanyaannya. Bu Dewi jawab dulu ya. Nah, bagaimana caranya menghitung pembagian yang belum ada jawabannya? Nah, sekarang Bu Dewi tanya dulu balik ya. Jika kalian diberi soal, sudah ada jawabannya belum? Pasti belum ya. Semuanya pasti belum ada jawabannya. Makanya kalian harus menghitungnya. Betul pertanyaan dari Rino tadi. Bagaimana Bu caranya? Nah, kalian bisa menggunakan pengurangan berulang tadi ya. Nah, jika kalian sudah bisa perkalian, bisa menggunakan perkalian saja. Nah,
Tadi Bu Dewi sudah menjelaskan bagaimana melakukan pengurangan berulang dan bagaimana menggunakan perkalian. Oke, Rino, terima kasih ya pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya Bu Dewi ingin memberi tugas kepada anak-anak di rumah. Dicatat dulu ya, coba dilihat di layar kacanya masing-masing. Nah, nomor 1, seperti cara Bu Dewi yang tadi ya, angkanya lebih besar. 30 dibagi 5 sama dengan, kalian isikan ya, 30 dikurangi 5 dan seterusnya sampai hasilnya 0. Oke, kalau sudah, kalian mengisikan hasilnya di bawahnya ya. Kemudian nomor 2, coba dilihat, jangan lupa difoto ya di rumah ya. Persediaan bola pingpong untuk lomba sebanyak 48 bola pingpong. Bola pingpong dimasukkan ke dalam 6 kotak. Berapa banyak bola pingpong dalam setiap kotak? Nah, kalau ini dimasukkan kotak, kalau tadi diberikan kepada anak-anak, sama saja ya. Kalian nanti sediakan kotaknya. Kemudian yang nomor 3, tugas kalian adalah melengkapi angka yang ada di dalam tabel pembagian ya. Nah, itu adalah tugas dari Bu Dewi. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, setelah ini anak-anak untuk yang kelas 1 ya, kalian akan ditemani oleh Ibu Novi. Coba kita panggil dulu Bu Novi. Nah, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Ya, Bu Novi dari SDN mana? Dari SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Oh, dari Pacar Keling 5. Sip, nanti anak kelas 1 akan ditemani oleh Bu Novi ya. Nah, dengan Bu Dewi cukup sampai di sini. Kalian jangan lupa di rumah harus mengerjakan tugasnya, dan setelah ini harus kelas 1 harus duduk manis di depan layar kacanya ya. Nah, cukup sekian dari Bu Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.